Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 121. Di episode sebelumnya terlihat, Pak Franky pun terdiam, seusai mendengarkan ucapan Aditya. Saat itu, Pak Franky hanya bisa berdiri mematung, seolah mendapat tamparan keras di wajahnya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Saya pun membenarkan kata Anda. Memang pupuk kimia, tidaklah berbahaya untuk kesehatan manusia. Karena yang berbahaya itu adalah bahan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Tapi satu hal yang harus Anda tahu. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat merusak lahan pertanian. Dan kalau struktur lahannya sudah rusak, mau ditanami apapun, pasti hasilnya tidak akan maksimal, walaupun dipupuk dengan produk dari perusahaan Anda. Karena bagus dan tidaknya pertumbuhan tanaman, itu bergantung pada kondisi lahan itu sendiri, bukan produk dari perusahaan Anda. Beda halnya dengan sistem pertanian organik, yang dimana, lahan pertanian yang diaplikasikan pupuk organik secara terus-menerus, semakin lama, pertumbuhan tanamannya akan semakin bagus, karena ketersediaannya unsur hara yang komplit. Dengan kata lain, sistem pertanian yang Anda katakan usang, itu jauh lebih baik dari sistem yang Anda terapkan, ucap Aditya, lalu mengembalikan mikrofon yang dipegangnya. Sementara Pak Franky mendengar ucapan itu, emosinya pun kian memuncak. Kurang ajar anak muda ini. Selama ini, tidak ada yang berani membantah perkataanku. Lihat saja akibatnya nanti, karena sudah berani berurusan denganku, gumam Pak Franky. Sementara, di lobi perusahaan Orion, Pak Marco dan para pemilik saham perusahaan, yang juga menonton acara tersebut, mereka pun terlihat panik, saat mengetahui, Aditya yang sudah berani menyinggung Pak Franky. Sementara Mr. Charles, terlihat saat itu, ia berbisik pada Mr. Smith, untuk makin memperketat pengawalan Aditya. Di sela itu terdengar, Pak Marco berkata, "Apaan anak itu? Kalau Franky sampai tahu bahwa dia adalah presiden direktur di perusahaan ini, kita semua akan terlibat masalah," ucap Pak Marco, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Lagi pula, dia tahu apa tentang perkebunan Winata, sampai berani bilang, kalau produk dari perusahaan Golden Industry, akan ditolak oleh perkebunan Winata. Padahal selama ini, belum ada pihak dari perusahaan agro, yang berani menolak tawaran kerjasama dengan perusahaan Golden Industry. Karena kalau mereka menolak, si Franky pasti akan menggunakan cara kasar, untuk menjatuhkan perusahaan itu, ucap Pak Marco. Mendengar ucapan Pak Marco, Mr. Charles pun berkata, jelas dia sangat tahu tentang perkebunan Winata, karena dia adalah owner dari perkebunan itu. Dan Anda jangan pernah menganggap rendah Aditya, karena di usianya yang masih muda, total kekayaannya, hampir sama dengan total kekayaan yang saya miliki, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Pak Marco pun, langsung terperangah kaget. Apa Tuan? Apa benar yang Anda katakan? Itu sangat mustahil, di usia yang semuda itu, mana mungkin, kekayaannya, sudah melebihi total kekayaan yang kami miliki, ucap Pak Marco, seolah tidak percaya dengan ucapan Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Tuan Charles pun berkata, apa Anda pikir saya bercanda? Pak Marco, saya membangun perusahaan ini dengan susah payah, jadi tidak mungkin, saya memberikan tanggung jawab penuh pada Aditya, tanpa mengetahui latar belakang kehidupannya, ucap Tuan Charles. Terlihat pula saat itu, raut wajah Mr. Charles terlihat khawatir, akan keselamatan Aditya. Sementara Aditya, seusai membantah ucapan Pak Franky, ia pun langsung melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar, Tuan Jimmy berkata, "Nak, tunggu sebentar, ada yang mau saya bicarakan," ucap Tuan Jimmy, menghentikan langkah Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata,
Ada apa kek? Apa yang ingin kakek bicarakan denganku? Sahut Aditya, dengan raut wajah terlihat bingung. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Jimmy pun langsung menghampirinya. Setelah tepat berada di samping Aditya, Tuan Jimmy pun langsung berbicara lewat mikrofon yang dipegangnya. Hari ini, di tempat ini, saya akan mengumumkan pada Anda semua, bahwa anak muda inilah, yang akan menggantikan saya sebagai CEO di perusahaan Jimmy Organic, ucap Tuan Jimmy. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kaget bukan kepalang. Begitu pula dengan Tuan Charles, Pak Marco, dan para staf perusahaan Orion, yang menonton acara tersebut. Mendengar ucapan Tuan Jimmy, si presenter acara pun berkata, "Maaf Tuan, apa orang ini, yang selama ini Anda cari?" "Ya, anak muda inilah yang selama ini saya cari," sahut Tuan Jimmy. Mendengar ucapan itu, si presenter pun kembali berkata, "Maaf Tuan, bukannya tadi Anda bilang, bahwa Anda tidak kenal dengan anak muda ini? Kok bisa-bisanya, Anda ingin menjadikan dia CEO di perusahaan Anda," ucap si presenter. Mendengar ucapan itu, Tuan Jimmy pun tersenyum, lalu berkata, "Ya, memang benar saya tidak kenal dengan anak muda ini. Dan mungkin saat ini, anak muda ini sudah tak mengenali saya lagi," ucap Tuan Jimmy. Mendengar ucapan itu, spontan si presenter pun langsung melemparkan pertanyaan pada Aditya. "Apa sebelumnya kamu pernah bertemu dengan Tuan Jimmy?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya belum pernah bertemu dengan kakek ini, apalagi mengenali beliau," ucap Aditya, dengan ekspresi masih terlihat bingung. Mendengar ucapan itu, si presenter pun kembali berkata pada Tuan Jimmy, "Tuan, pasti Anda punya alasan sendiri, sampai Anda memutuskan untuk menjadikan anak muda yang tidak Anda kenal, sebagai CEO di perusahaan Anda." Mendengar ucapan itu, Tuan Jimmy pun berkata, "Beberapa waktu lalu, ada segerombolan berandalan, yang mencoba mencelakai saya. Dan anak muda inilah yang menyelamatkan saya. Kalau saat itu dia tidak datang, mungkin saat ini, saya tidak bisa berdiri di studio ini. Dan sejak hari itulah, saya memutuskan untuk memilih dia sebagai CEO di perusahaanku. Apalagi, saat saya mendengarkan penjelasannya tadi, tekad saya makin bulat, untuk menjadikan dia CEO di perusahaanku," ucap Tuan Jimmy. Mendengar ucapan itu, si presenter pun bertanya pada Aditya, "Maaf, siapa nama kamu?" ucap si presenter. "Aditya, namaku Aditya," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, si presenter pun kembali berkata, "Oh ya Aditya, tentunya kamu sangat senang bukan? Karena telah diangkat menjadi CEO di perusahaan Jimmy Organic, yang otomatis akan mengangkat derajatmu sebagai rakyat biasa." Mendengar ucapan itu, Aditya pun menggaruk kecil keningnya, lalu berkata, "Maaf Nona, sepertinya kata-kata Anda harus sedikit lebih dihaluskan. Karena derajat seseorang tidak diukur dari jabatannya. Dan saya pun belum mengatakan mau ataupun tidak dengan tawaran dari kakek ini," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, si presenter pun kembali berkata, "Kalau soal itu, sudah pasti kamu akan setuju dengan tawaran dari Tuan Jimmy. Sebab, jabatan sebagai CEO perusahaan, adalah jabatan yang sangat diimpikan banyak orang. Jadi tidak mungkin, kamu akan menolak tawaran yang sangat menggiurkan itu." "Maaf Nona, sepertinya Anda salah," ucap Aditya, lalu berkata pada Tuan Jimmy, "Maaf kek, tanpa mengurangi rasa hormatku pada kakek, saya tidak bisa menerima tawaran kakek," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, orang-orang di dalam ruangan tersebut pun saling bertanya satu sama lainnya, "Apa anak muda itu tidak waras? Bisa-bisanya, dengan entengnya dia menolak jabatan itu," ucap beberapa orang yang ada di ruangan tersebut. Sementara Tuan Jimmy mendengar ucapan itu, Tuan Jimmy pun langsung berkata pada Aditya, "Baiklah nak, saya tidak akan memaksamu. Tapi tolonglah, beritahukan alasanmu, sampai kamu menolak tawaranku," ucap Tuan Jimmy dengan senyum ramah. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Maaf Kek, saya tidak bisa mengatakan alasannya," sahut Aditya. "Ya sudah kalau seperti itu," sahut Tuan Jimmy. Sementara, si presenter yang mendengar ucapan Aditya, ia pun kembali berkata, "Kamu benar-benar orang yang aneh.
Bisa-bisanya, kamu menolak kesempatan yang hanya datang sekali dalam kehidupanmu, ucap si presenter. Mendengar ucapan itu, Aditya hanya tersenyum, lalu berkata pada Tuan Jimmy. Sekali lagi saya mohon maaf ya Kek, dan sekalian saya mohon izin untuk pulang. Sudahlah, tidak perlu minta maaf, ucap Tuan Jimmy, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Oh ya nak, kapan-kapan jika ada waktu luang, kakek tua ini ingin mengajakmu makan bersama keluarga kakek. Sekalian saya ingin berbincang-bincang denganmu, mengenai pertanian organik, ucap Tuan Jimmy. Mendengar ucapan itu, Aditya pun menganggukkan kepala, tanda menyetujui permintaan Tuan Jimmy. Setelah itu terlihat, Aditya memberikan nomor handphonenya pada Tuan Jimmy. Ini Kek, jika kakek ingin bertemu saya, silakan hubungi nomor ini, ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Tuan Jimmy, dan diikuti oleh Pak Steve. Di sela itu terlihat, Pak Frankie melangkah ke arah Aditya. Melihat hal itu, Pak Steve pun berkata, Tuan, sepertinya si Frankie ingin menghampiri Anda. Iya Pak saya tahu, sahut Aditya. Terlihat saat itu, setelah tepat berada di samping Aditya, Pak Frankie pun berkata, anak muda, kamu belum tahu siapa saya. Lihat saja, akan saya hancurkan kehidupanmu, ucap Pak Frankie dengan suara pelan. Sementara Aditya mendengar ucapan itu, ia pun tersenyum, lalu berkata, sebaiknya urungkan niat Anda. Karena jika Anda mencoba mengusik kehidupanku, lihat saja akibatnya nanti, ucap Aditya, lalu kembali melangkahkan kakinya. Mendengar ucapan Aditya yang seolah menantangnya, emosi Pak Frankie pun makin meluap. Baiklah, jika itu maumu, hari ini juga kamu akan kuhabisi. Berani-beraninya kamu menentangku seperti itu, gumam Pak Frankie, disertai senyum liciknya. Sementara Pak Steve, karena takut terjadi apa-apa saat perjalanan pulang, ia pun langsung menghubungi seluruh anak buahnya. Singkat cerita, Aditya dan Pak Steve pun sudah dalam perjalanan pulang. Terlihat saat itu, Pak Steve terus saja menengok ke belakang, karena takut ada yang mengikuti mereka. Dan benar saja dugaan Pak Steve. Terlihat saat itu, sebuah mobil jeep yang terus mengekori motor yang dikendarai Aditya. Melihat mobil tersebut, Pak Steve pun berkata, Tuan, carilah jalan yang sedikit ramai. Karena sepertinya, kita sedang dibuntuti oleh mobil jeep di belakang kita. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menambah laju motor bututnya. Terlihat saat itu, Aditya membelokkan motor tersebut, masuk ke dalam sebuah gang, yang tak bisa dilewati mobil. Setelah masuk beberapa meter dari mulut gang, Aditya pun langsung menghentikan motor tersebut. Melihat hal yang dilakukan Aditya, Pak Steve pun berkata, Tuan, apa yang Anda lakukan? Lebih baik sekarang, kita pergi dari tempat ini, ucap Pak Steve. Mendengar ucapan Pak Steve, Aditya pun berkata, mungkin hari ini, kita bisa menghindar dari mereka. Tapi lain waktu, mereka pasti akan kembali membuntuti kita. Dan saya ragu, akan mendapat lagi tempat seperti ini untuk menghajar mereka, ucap Aditya. Tak berapa lama kemudian terlihat, mobil jeep tersebut berhenti tepat di depan mulut gang. Di sela itu terlihat, 6 orang berbadan tinggi besar, keluar dari mobil itu. Melihat ke-6 orang tersebut, tanpa berkata apa-apa, Aditya pun langsung melangkah ke arah mereka. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, apa hanya kalian yang diutus oleh si Frankie? Hei, jaga bicaramu, ucap salah satu dari ke-6 pria itu. Sementara Pak Steve melihat Aditya yang melangkah ke arah mereka, beliau pun langsung bergegas mengikuti Aditya. Tuan, serahkan saja masalah ini pada saya. Sekarang Tuan pergi ucap Pak Steve, yang tiba-tiba terhenti, saat melihat Aditya yang tiba-tiba menghajar salah satu dari mereka. Dan alangkah kagetnya Pak Steve, saat melihat pria yang dihajar oleh Aditya, tumbang hanya dengan 2 pukulan. Waduh gengs, si Friska mulai ngaco nih, masa 2 pukulan langsung tumbang. Tapi ya sudahlah, ini kan cuman cerita yang dia karang, jadi suka-sukanya dialah. Oke, balik lagi ke cerita. Melihat tak ada tanda-tanda kalau Aditya akan lari, Pak Steve pun langsung membantu Aditya menghajar orang-orang suruhan Pak Frankie. Dan hanya dalam beberapa menit,
Pak Steve dan Aditya berhasil merobohkan orang-orang tersebut. Setelah berhasil merobohkan keenam pria itu, Pak Steve pun berkata, "Tuan, lebih baik untuk saat ini, Tuan kembali dulu ke Indonesia. Karena pasti Pak Frankie tidak akan melepaskan Anda," ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya bukan tipe orang yang suka mencari masalah, ataupun lari dari masalah," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun kembali berkata, "Apa Tuan punya rencana untuk menghadapi Pak Frankie?" "Ya, saya punya rencana," sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Sekarang kita urus dulu orang-orang ini. Dan tolong Pak Steve amankan mereka," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, "Apa yang akan Tuan lakukan pada mereka? Apa Tuan ingin menghabisi keenam orang ini?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Saya tidak setega itu. Walaupun mereka orang-orang jahat, tapi pasti mereka memiliki keluarga. Lalu apa tujuan Tuan menyuruh saya mengamankan mereka?" ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Besok, kita bawa orang-orang ini ke rumah Pak Frankie. Saya ingin membuat perhitungan dengannya," ucap Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.